inisiasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 100 kg Rubicon SP 1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan, dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut muncul jurnal koreksi karena tadi kan belum dicatat oleh atau belum dibukukan oleh bagian akuntansi itu sebesar 15.910.000 rupiah. Jadi kesimpulan dari penyajian tersebut dari koreksi di schedule persediaan barang dan jadi itu simpulannya penyajian persediaan barang jadi masih membutuhkan koreksi. Mungkin bisa lanjut ke F2. Kemudian di F2 itu kan WIP ya. Di sini ada keterangan kesalahan cuma satu di nomor 6, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi nomor 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari, yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Artinya kan kita belum mengakui adanya utang gaji yang belum dibayarkan atau belum diakui, maka perlu adanya jurnal koreksi yaitu sebesar 15 juta. Itu jurnalnya barang dalam proses di batch nomor 337 pada utang gaji atau upah sebesar 15 juta. Kesimpulannya penyajian persediaan barang dalam proses masih membutuhkan koreksi. Lanjut ke F3. Mungkin bisa agak turun sedikit. Dalam schedule persediaan bahan baku ini ditemukan adanya dua catatan, yaitu yang pertama adalah satu bahan baku polivinil selisih sebanyak 900 kilo disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Dan yang kedua adalah bahan baku PS selisih sebesar 500 kilo disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000. Yang dari dua catatan tersebut terdapat koreksi untuk bahan baku polivinil yang dicuri itu dibebankan pada beban lain-lain sebesar 1.350.000 pada persediaan bahan baku. Dan yang kedua kan tadi terdapat koreksi untuk pembelian belum dicatat sebesar 8.800.000 itu termasuk PPN. Itu kita mengasumsikan mengikuti penjelasan selisih hasil audit. Karena di tabel pemeriksaan itu jumlahnya sama untuk yang PS itu dari kuantitas satuan menurut persediaan itu kan jumlahnya 2.350 dan perhitungan fisik itu juga masih sama. Itu perhitungan fisik sudah dilakukan pada tanggal 1 Januari 2019. Itu kami masih bingung terkait yang itu sebenarnya, tapi kami mengasumsikan bahwa tabel perbandingan kartu persediaan uji fisik mungkin salah. Jadi dari situ kami mendapatkan jurnal koreksi, yaitu inventory sebesar 8 juta,
PPN masukan sebesar 800 dan dibebankan kepada utang usaha sebesar 8 juta. Jadi simpulannya adalah penyajian persediaan barang bahan baku masih membutuhkan koreksi. Mungkin bisa lanjutkan. Pada schedule ini, schedule persediaan bahan penolong, ini bisa agak besar. Dalam keterangan ini di soal disebutkan hanya ada satu, yaitu bahan pembantu karbon box selisih sebesar 10.000 PCS disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai. Nah, dari kasus tersebut dalam catatan pemeriksaan terdapat koreksi untuk persediaan karton box yang terendam banjir. Itu masuk pada beban lain-lain, ada persediaan bahan penolong karton box sebesar 11 juta. Dengan kesimpulan penyajian persediaan bahan penolong masih membutuhkan koreksi. Bisa lanjut ke F1. Nah, ini pada schedule ini cuma masukin data aja. Yang pertama, mungkin bisa turun ke catatan pemeriksaan. Catatan pemeriksaan, satu dapat selisih 90 unit atas barang polivinil yang telah dicuri namun belum dilakukan penyesuaian oleh klien. Kedua, terdapat selisih 500 unit untuk barang PS yang sudah diterima namun belum dilakukan penyesuaian oleh klien. Tiga, terdapat selisih 10.000 unit atas karton box yang terendam banjir namun belum dilakukan penyesuaian oleh klien. Empat, terdapat selisih 2.000 unit atas barang Rubicon SP500 yang merupakan barang konsinyasi. 5, terdapat selisih 1.000 unit untuk barang Rubicon SP1000 yang diambil untuk promosi tetapi belum dibukukan oleh klien. Jadi kesimpulannya terdapat salah sensi pada perhitungan fisik persediaan. Kami mengusulkan jurnal koreksi. Jurnal koreksinya tadi sudah ditulis atau disampaikan pada masing-masing schedule di schedule pemeriksaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Nova. Baik, selanjutnya mengenai schedule utang usaha. Nah, di sini di PT Sugus dia memiliki utang ke beberapa pemasok, di antaranya kepada PT Andalas, PT Berkat, PT Caraka, PT Delta, PT Elang, PT Mitra, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah. Nah, kita masuk ke MM11 dulu. Mengenai schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Nah, di sini untuk PT Andalas, dia memberikan jawaban setuju. Kemudian untuk PT Berkat, dia memberikan jawaban tidak setuju. Di sini keterangannya jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Jadi di sini ada perbedaan 990.000. Di sini yang salah adalah klien, yaitu kurang mencatat. Di sini yang salah adalah klien karena kurang mencatat 990.000. Jadi utang usahanya yang seharusnya itu 502.557.000 dikurangi dengan 990.000. Jadi utangnya kepada PT Berkat sebesar 501.567.000. Kemudian untuk PT Caraka dia memberikan jawaban setuju. Kemudian untuk PT Delta di sini dia menjawab tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi di sini PT Sugus belum mencatat pembelian 8.800.000. Jadi utangnya yang sebenarnya adalah sebesar 22 juta ditambah dengan 8.800.000. Jadi utang kepada PT Delta adalah sebesar 30.800.000.
Kemudian untuk PT Elang, di sini memberikan jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta. Jadi tempo 27 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Nah, di sini yang salah tuh PT Elangnya karena di sini gironya tuh telah jatuh tempo 27 Desember, kemudian ada transaksi ada bukti pengeluaran bank sebesar 2 juta. Jadi yang salah adalah PT Elang. Kliennya udah benar, PT Elangnya salah, belum mengkliringkan sebesar 2 juta. Jadi di sini utangnya tetap 33 juta. Kemudian PT Fitria menjawab setuju, kemudian Gaya, Hero, dan Indah semuanya menjawab setuju. Jadi catatan pemeriksaannya, jawaban ya itu tadi. Kemudian simpulannya terdapat perbedaan antara saldo utang usaha menurut klien dan saldo menurut konfirmasi sebesar 9.810.000. Nah, setelah itu masuk ke M1 ini, tinggal dipindahkan aja tadi yang salah, yaitu di PT Berkat, dia klien kurang salah mencatat, yaitu di debit 990.000, jadi utangnya 501.567.000. Kemudian untuk PT Delta terdapat kesalahan pencatatannya, yaitu PT Sugus kurang mencatat sebesar 8.800.000, jadi utangnya seharusnya 30.800.000. Nah, di sini sehingga total hutang per audit 31 Desember 2015 sebesar yang seharusnya 1.276.926.100. Atas kesalahan tersebut, terdapat jurnal koreksi untuk PT Berkat, yaitu jurnalnya adalah utang usaha PT Berkat pada kas sebesar 990.000. Kemudian untuk yang kedua, untuk terkait PT Delta itu sama dengan jurnal koreksi di F3, yaitu inventory 8 juta, PPN masukan 800 kepada utang usaha 8.800.000. Nah, kemudian untuk selisih pencatatan utang dan konfirmasi PT Elang tidak ada koreksi karena telah dilakukan pembayaran disertai bukti pengeluaran bank. Kemudian simpulannya, penyajian utang usaha masih membutuhkan koreksi. Nah, kemudian untuk MM12 yaitu tentang schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Di sini saldo menurut konfirmasi yang setuju ada 6 di sini tadi. Ada 6, tinggal dijumlahkan yang menjawab setuju. Kemudian yang terdapat selisih yang dilaporkan dari hasil konfirmasi ada 3. Tinggal dijumlahkan ini. Kemudian selisih dengan pembukuan klien di sini 9.810.000. Kemudian total yang dikirim sebesar 1.269.116.100. Nah, sini untuk persentase yang CB itu 711 dibagi dengan total yang dikirim. Hasilnya adalah 56,07%. Di sini untuk hasil konfirmasi RD sebesar 43,93%. Kemudian untuk selisih dengan pembukuan klien sebesar 0,77%, sehingga totalnya adalah 100%. Persentase konfirmasi yang dikirim kepada total biaya usaha 100%. Nah, kemudian selanjutnya terkait PL2, yaitu tentang schedule beban pokok penjualan. Nah, di sini terkait pembelian tadi terdapat pembelian yang belum dicatat oleh PT Sugus, yaitu sebesar 8 juta. Kemudian sehingga di persediaan bahan baku akhir juga kurang 8 juta. Kemudian terdapat di sini persediaan bahan baku akhir ini campuran antara bahan baku dengan bahan penolong. Nah, di sini terdapat kesalahan juga tadi. Persediaan bahan baku penolong tuh ada yang terendam banjir 11 juta, kemudian ada persediaan bahan baku yang dicuri sebesar 1.350.000, sehingga di sini
persediaan bahan baku akhir dikredit sebesar 12.350.000 sehingga per auditnya 653.999.900. Kemudian di sini sehingga persediaan yang digunakan atau DM use di sini seperti yang telah kita pelajari di AKBI, yaitu cara menghitungnya adalah persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian, dikurangi dengan retur dan potongan pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir, sehingga menghasilkan nilai sebesar 31.529.548.565. Kemudian untuk tenaga kerja langsung, di sini per kliennya adalah 1.976.158.900. Di sini terdapat koreksi pada schedule persediaan dalam proses. Di sini terdapat tenaga kerja langsung yang belum dicatat pembayarannya, yaitu sebesar 15 juta, sehingga di sini di debit 15 juta, sehingga per audit 31 Desember 2018 senilai 1.991.158.900. Kemudian untuk beban produksi tak langsung, di sini juga terdapat koreksi untuk beban lain-lain. Nah, di sini beban lain-lain di sini diambil dari bahan baku polivinil yang dicuri, kemudian dari karton box yang terendam banjir tadi. Nah, di sini sebesar 1.350.000 dan 11 juta, sehingga per audit beban lain-lainnya sebesar 39.064.117. Sehingga total beban produksi tak langsung di sini per audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar 334.083.729. Kemudian untuk total biaya manufaktur per audit 31 Desember 2018 yaitu tinggal dijumlahkan antara persediaan yang digunakan, tenaga kerja langsung, dan beban produksi tak langsung. Di sini sejumlah 33.854.791.224. Kemudian untuk barang dalam proses, di sini yang terdapat koreksi adalah barang dalam proses akhir. Di sini terdapat koreksi untuk tadi yang tenaga kerja langsung yang belum dibayar, sehingga menambah beban barang dalam proses sebesar 15 juta, sehingga per auditnya menjadi 305.107.800. Jadi harga pokok barang manufaktur di sini tinggal dijumlahkan antara total biaya manufaktur ditambah dengan barang dalam proses awal dikurangi dengan barang dalam proses akhir, sehingga mendapatkan nilai 33.884.663.724. Kemudian untuk persediaan barang jadi, di sini yang terdapat koreksi adalah persediaan barang jadi akhir, karena terdapat Rukofin SP1000 yang telah diambil untuk sampel promosi. Sehingga di sini terdapat dikredit sebesar 15.990.000. Sehingga per auditnya di sini persediaan barang jadi akhir sebesar 1.762.171.000 dan mendapatkan harga pokok barang dijual atau beban pokok penjualan di sini sebesar harga pokok barang manufaktur ditambah dengan persediaan barang jadi awal dikurangi persediaan barang jadi akhir sebesar 33.256.807.959. Oke, kemudian untuk PL21. Nah, di sini tentang schedule uji pisah batas pembelian. Di sini untuk PT Fitra, jadi yang di sini yang terdapat pembelian di sebelum pada tahun 2018, sebelum 31 Desember 2018 itu hanya PT Fitra dan PT Indah. Itu terdapat bukti di sini PT Fitra dia membeli
PT Sukus membeli dari PT Fitra sebesar 40 juta, disertai dengan bukti laporan penerimaan bahan baku, di sini 40 juta. Kemudian di kartu utangnya juga terdapat pencatatan pembelian sebesar 44 juta di sini. Kemudian untuk PT Indah juga terdapat sama seperti PT Fitra tadi, terdapat buktinya di sini. Terdapat bukti laporan penerimaan bahan baku dan di kartu utangnya terdapat pembelian 77 juta. Sedangkan untuk PT Delta, PT Elang, PT Gaya, PT Hero, di sini belum dicatat pada tahun 2018. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kertas kerja neraca. Bisa minta tolong rekan neraca. Intan, suaranya bisa dikencengin? Ini kurang jelas. Sudah terdengar. Nah, sekarang udah lebih jelas. Nah, untuk di kertas kerja neraca ini terdapat dua kertas kerja. Yang pertama A21 dan A22. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang A21. Di sini kita akan melengkapi terkait yang penyesuaian tentang persediaan. Yang mana per klien untuk tanggal 31 Desember 2018, menurut klien persediaannya sebesar 2.726.538.700. Nah, untuk tadi yang telah dijelaskan bahwa terdapat penyesuaian koreksi atas persediaan yang mana kita bisa lihat di kertas kerja F untuk debitnya sebesar 23 juta dan untuk kreditnya sebesar 28.260.000 sehingga per audit 31 Desember 2018 persediaannya sebesar 2.721.278.700. Kemudian untuk yang kewajiban indeks A22 untuk utang usaha per klien sebesar 1.269.116.100. Kemudian tadi ada juga koreksi terhadap utang usaha bahwa di debitnya sebesar 990.000 dan untuk kreditnya sebesar 8.800.000 sehingga per auditnya untuk utang usaha sebesar 1.276.926.100. Untuk kertas kerja laba ruginya akan dijelaskan oleh teman saya, Noval. Oke, di sini terkait kertas kerja laba rugi. Di sini yang terkait dengan modul 3 yaitu beban pokok penjualan. Nah, di sini per kliennya adalah 33.216.197.959. Nah, di sini mohon maaf Pak, kami masih bingung untuk parenya di sini. Karena kalau mengikuti di PL2, ini kalau dijumlahkan ke bawah, kemudian di plus minuskan tuh hasilnya berbeda Pak dengan nilai akhirnya yang di sini. Sehingga kami belum menemukan untuk pare di sini Pak. Oke. Coba diulang Mas. Kalau misalnya dijumlah, coba dijumlah dulu di FF. PL2 tadi ya? Ini Pak ya? Mm-mm. Iya PL2 Pak. Bisa dibuat simulasi dulu di situ. Berapa selisihnya? Bentar Pak. Selisihnya 10.520.000 Pak. Oke. Di blok aja, dikasih highlight di situ. Oke, nanti siapa tahu kelompok lain ada yang menemukan isu ini juga ya. Selisihnya ini ya, 10.520.000 ya. Iya Pak. Oke, ya silakan dilanjut dulu. Mungkin cukup sekian Pak dari kelompok 6. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih. Kelompok 6 kita berikan
applause untuk kelompok 6. Kita lihat dari awal ya, dari ICQ. Sorry, sebelumnya di identitas kelompok siapa aja? Di nama kelompok. Oke, di ICQ. Nah, ada yang mau memberikan masukan atau komentar? Sebelum saya memberikan komentar untuk ICQ dulu. Sudah cukup? Apakah ICQ yang ditemukan oleh kelompok 6 ini? Suara saya jelas nggak? Ngomong-ngomong. Jelas, Pak. Jelas ya? Saya pakai headset ini. Saya ulang, dari ICQ ini, apakah teman-teman masih menemukan hal-hal yang sekiranya perlu ditambahkan atau diperbaiki, atau semuanya sudah tercapture oleh kelompok 6? Saran nanti diberikan itu ya, kalau misalnya kemarin saya salah atau kurang memberikan masukan, dikasih referensi untuk nomor kuesionernya ya. Misalnya di nomor 1 itu tidak ada pelaporan kepada manajemen itu berasal dari nomor berapa di butir kuesionernya. Jadi nanti kelihatan kita bisa mereview butir kuesioner mana yang kurang. Tinggal dikasihkan kurung di belakangnya ref to kuesionernya berapa. Itu kan ICQ-nya sudah ada schedule juga ICQ. Bisa juga ref to ICQ persediaan nomor sekian. Jadi kelihatan yang berasal dari sini. Kita lihat di sini kalau dari sisi kelemahannya udah cukup banyak ya. Tidak ada pelaporan untuk barang-barang yang penjualannya lambat maupun usang. Kemudian yang rusak, barang konsinyasi tidak dikendalikan, barang konsinyasi milik perusahaan lain tidak dibukukan, barang-barang yang perlu dilaporkan ke manajemen yang perlu diperbaiki secara fisik tidak dipisahkan. Ini kaitan juga dengan yang obsolete dan rusak tadi ya. Tidak ada analisis lebih lanjut atas varian, tidak menggunakan biaya standar. Oh ya, sebelum ini dibuat, saya mengingatkan lagi teman-teman ya, di prakteknya berarti kita harus menerapkan prosedur analitis tahap perencanaan. Salah satunya ya, kita membuat seperti misalnya nomor 7 nih ya. Saya nanya dulu nih misalnya kelompok 6. Dari mana kelompok 6 berpendapat bahwa tidak ada analisis lebih lanjut atas varian? Kelompok 6 bisa berpendapat, ini nomor 7 ini informasinya dari mana sih? Nova, Lintan, atau Damar? Ayo, keburu buka. Adakah ide atau pendapat ini kemarin kepikiran menuliskan nomor 6 itu asalnya dari mana gitu? Kelompok 6 masih ada apa ketiduran semua nih tiga-tiganya? Damar, bisa respon? Ada Pak, Ya. itu kemarin ada di buku kan Pak, nomor 15 kalau nggak salah Pak. Posting ini? Iya, di buku 1 Pak. Oh iya, varian yang timbul dibuat analisisnya dia jawab tidak ini maksudnya ya? Iya Pak. Oke. Nah, selain ICQ ini kan masih berupa penilaian awal ya yang kita sebut dengan risk assessment kemarin. Kita juga bisa membuat atau menghitung menggunakan prosedur analitis rasio-rasio yang terkait dengan persediaan. Jadi ketika nanti kita membuat rasio-rasio terkait persediaan ini, kita akan bisa menjawab sebenarnya atau minimal memperdalam perhitungan atau analisis yang ada di sini. Kalau misalnya di sini kan baru jawabannya apakah ada analisis lebih lanjut terhadap varian yang timbul.
Ini bisa menimbulkan satu potensi misstatement, bisa juga tidak. Kalau misalnya memang tidak ada varians. Nah, makanya untuk meyakinkan manajemen bahwa ini loh ada varians, kita juga bisa menghitung beberapa rasio-rasio untuk memperkuat perhitungan tadi. Misalnya perhitungan teman-teman sudah membuat perhitungan costingnya tadi ya, APP dan sebagainya. Kita bisa menghitung, contohnya yang paling sederhana ya inventory turnover gitu. Salah satu yang paling sering dipakai. Rasio yang lain ada di ARNS ya, ada di ARNS. Eko atau Dwi nanti tolong diingatkan ya. Kemarin kan minta suplemen materi ya, mungkin sekali lagi kalau dari sisi Dosko tidak ada materi default, tapi nanti paling saya akan linkkan lagi gitu video-video dan juga materi-materi yang terkait dengan masing-masing bab. Jadi nanti mudah-mudahan sebelum Lebaran lah ya, di puasa yang tersisa itu saya sempat mengkopikan ke teman-teman. Ya, Pak. Ya. Oke, sekali lagi untuk yang ICQ sudah clear semuanya? Ada yang masih mau komen? Cukup. Lanjut. PA1 ke atasnya. Nah, ini sama ya. Apa namanya? Lebih meyakinkan prosedur audit ini ngelinknya ke asersi mana. Nah, teman-teman, tolong dilihat dulu. Kalau mengerjakan asersi ini, dilihat yang ada keterangan asersi pada halaman 88. Pada halaman 88, buku 1, coba dilihat di situ. Artinya apa? Seluruh asersi yang ada di halaman 88 itu, harapannya bisa terjawab atau tercapture seluruhnya yang ada di sini. Contoh yang paling sederhana, ini kan ada asersi existence dan occurrence ya. Ini belum ada isiannya, yang terisi semuanya mayoritas di valuation and allocation. Ada sih di presentation and disclosure. Kita lihat misalnya, ini kembali ke basic ya. Pelajari instruksi perhitungan persediaan. Kalau hal yang sifatnya fisikal, ini berarti kaitannya dengan asersi apa? Yang row 5 itu. Instruksi perhitungan persediaan. Sekali lagi, kalau yang sifatnya mendekati physical counting, cash opnam, physical checking, stock taking, itu berarti asersinya untuk yang eksisten gitu. Jadi nomor 5 ini ditambahkan di asersi eksisten. Apakah harus satu? Enggak juga, boleh lebih dari satu. Boleh juga misalnya kalau kita bicara persediaan itu berbicara juga tentang valuation and allocation, tapi untuk tahapan ini atau untuk prosedur ini, maka dia akan lebih relevan ini ada di asersi eksisten. Kita coba cek dulu ini teman-teman dari buku kertas kerjanya kan nggak dicentrang kan? Ya kan, di kertas kerja yang ada di template kan itu belum di link ke asersi mana. Jadi dicek situ. Kalau yang nomor 1 itu justru kalau melihat bahasanya mayoritas dia harus menjawab yang existent dan occurrence, baru yang lain. Lihat di judul primernya itu ya. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan. Berarti apa ini? Ini yang dilaksanakan adalah cek fisik persediaan. Nah, cek fisik persediaan itu sama dengan cash opnam, sama dengan cek fisik aset, fokusnya kepada asersi eksisten. Jadi justru nomor 1 ini adalah mayoritas eksisten dulu yang di checklist, baru nanti dia bisa nge-link atau baru bisa didukung dengan asersi yang lain. Oke, yaitu nomor 1 itu dari mulai yang row 5 sampai row terakhir.
itu di checklist existence-nya sampai apabila pengembalian persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca ke bawah. Itu masih ke bawah lagi sekitar 5 atau 6 row. Sampai row 13 sepertinya. Nah, kalau yang ini baru bicara soal valuation, uji penilaian harga persediaan. Sudah jelas, kata-kata kuncinya aja adalah penilaian harga persediaan, berarti valuation dan allocation. Perhatikan kemungkinan perubahan sistem. Tadi teman-teman mengisi apa ya? Coba di freeze satu row yang atas, biar kelihatan. Dari mulai nomor 3, di freeze-nya. Dari row 3, ya, di freeze itu. Terus ke bawah. Itu valuation and allocation ya, yang nomor 2 itu. Perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Ini berarti kaitannya dengan presentation and disclosure. Karena bicara soal penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Periksa jumlah dan perkalian. Ini bicara soal footing and cross footing. Kira-kira kalau ada akurasi, kalau tidak ada valuation and allocation. Ada akurasi nggak di situ? Seharusnya ada asersi akurasi ya harusnya itu. Kalau di halaman 8 itu kan 88 kan ada asersi nomor 7, jumlah rincian persediaan sesuai dengan buku besar. Ke kanan ada nggak? Tambahin aja satu. Akurasi. Ya, yang periksa semua itu. Oke, kelompok yang lain silakan mengikuti di kertas kerjanya ya. Jadi meskipun ini saya tahu ini tambahan malah ekstra ya, karena kalau dari si template kan sebenarnya berhenti dikerjakan oleh dan paraf, tapi karena ada tambahan ini malah lebih memperkuat. Nah, untuk yang dikerjakan oleh, ke atas coba. Ke atas lagi. Indeksnya bukan pakai checklist harusnya ya. Yang FF1 yang ngikutin kalau misalnya di FF1. Terus parafnya nanti kalau di real ya diisi paraf kertas kerjanya. Itu seperti apa, bisa juga diisi dengan inisial. Oke, next. PA2. Sampai sini ada yang mau nanya? Nanti untuk yang kita coba lihat satu-satu dulu ya. Daftar posisi PA1 dulu. Daftar posisi persediaan, existent, nah yang daftar posisi persediaan itu bisa juga ke completeness, justru bukan valuation. Jadi asesinya adalah existent dan completeness. Yang atas, row 6. Valuation-nya di uncheck dulu. Dan ini kita bicara kelengkapan identitas persediaannya ya. Terus prosedur pisah batas, ini juga masih completeness.
Evaluation-nya dihilangin dulu. Yang row 8 dan 9 itu karena bicara peralihan persediaan ke pihak lain, right and obligation-nya otomatis diisi sama bawahnya. Ini biasanya ada asersi cut off ya. Asersinya tambahin satu lagi cut off ya. Sampai 9 itu di checklist untuk yang cut off-nya. Sama atasnya. Yang row 8 di cut off juga. Ya. Oke, ke row 10. Observasi perhitungan sampling. Ini sistem oke. Oke, ke PA2. Jadi berarti tinggal mengelingkan kode KKP-nya yang ada di kolom C dan D itu ya, dengan langkah yang teman-teman kerjakan. Usahakan untuk tidak centang semua. Centang ini memang artinya dikerjakan, tapi maksudnya yang fokusnya di sini kan ini masuknya indeks mana gitu. Jadi teman-teman tinggal nyari indeks kertas kerja yang paling relevan di antara mulai ICQ sampai ke TOC itu yang paling relevan dengan yang di sini yang mana. Jadi diupayakan untuk terisi seperti yang ERP 11 itu. Next, PA3. Ini juga sama, nanti diisi lagi, direview lagi nomor indeksnya. Kalau misalnya ada kelompok lain yang sudah lengkap indeksnya, nanti bisa share ya, bisa infokan juga. Next, PA4. Next lagi. Oh ya, sorry, stop di sini. Ini kemarin kita sudah bicara rekonsiliasi piutang. Nah, yang ini konsepnya sama, tetapi statusnya adalah rekonsiliasi utang. Prosesnya mirip, prosedurnya mirip, hanya outputnya adalah kita nguji saldo utang auditi kepada klien. Kalau kemarin kan fokusnya melihat nilai piutang. Tapi kalau melihat konten suratnya, teman-teman perhatikan mirip ya. Setuju nggak setuju, setuju kenapa, nggak kenapa, kemudian dikirimkan langsung ke auditornya. Oke, next lagi. Ini nanti katanya dengan jurnal. Nah, sekali lagi indeksnya dibuatnya sama diperiksanya bukan oleh kelompok, tapi berikan inisial salah satu nama teman-teman gitu. Jadi mulai pekan depan jangan lagi nama pembuatnya kelompok 6 diperiksanya oleh saya. Jadi tinggal aja salah satu ditunjuk sebagai pembuat, siapapun itu nggak penting. Kemudian salah satu juga di-assign sebagai supervisor atau ketua tim yang akan melaksanakan pemeriksaan di sini nih. Oke. Untuk jurnal yang di sini ada yang berbeda atau ada yang mau mendiskusikan? Kelompok lain? Sama semua? Oke. Next, F1. Kalau saya tanya nggak ada yang komen, berarti saya asumsikan sama ya. F1. Di sini isunya yang masalah konsinyasi ya. Karena konsinyasi sama promosi barangnya sudah diambil, mestinya dikeluarkan SP 500. Sebentar.
itu sudah terkonfirmasi ya di keterangan yang halaman 91 itu teman-teman perhatikan, selain kita melaksanakan konfirmasi utang juga ada konfirmasi barang konsinyasi. Nah, di sini menjadi klop karena hasil konfirmasinya yang ke PT Unicorn ini sudah dijawab gitu. Ada pernyataan atau ada approval bahwa memang dia memiliki konsinyasi, barangnya sejenis apa, jumlahnya berapa. Lain cerita nanti kalau misalnya ada kejadian gitu, taruhlah perbedaan pendapat atau perbedaan nilai atau perbedaan jumlah, mungkin nanti akan lain cerita. Tapi kalau untuk kasus yang ini sudah oke ya. Bentar, kembali ke F dulu. F. Oke, ke F1. Ini perhitungan 15-nya berapa kali berapa coba? 1000. 1590 ya, jumlahnya sama. Oke. Next di F2. Ini berdasarkan narasi di poin 6 ya, yang batch 377 itu. Memang ini tricky karena akhir tahun, cuman di situ sudah clear. Statementnya tidak multitafsir kalau misalnya memang dibukukan, bisa dibukukan di tahun berjalan. F3. Oh iya, sebelum itu, apakah ada yang sudah menguji kalkulasi di tabel-tabel yang ada di halaman 89 sampai halaman 90? Pertanyaannya iseng banget, tapi siapa tahu memang ada yang mengerjakan iseng. Apakah sudah ada yang menguji harga unit, jumlah harga satuan, berdasarkan data dari Olivia yang ada rincian persediaan itu? Halaman 89. Yang menguji jumlahnya, mungkin footing cross footing, bisa raise hand. Saya lihat sih kalau yang on video menggiling semua. Nah, di situasi nyata ini perlu diuji. Jadi kita tidak langsung serta-merta menerima jumlah yang ada di sini. Jadi jumlah fees di LK maupun catatan atas laporan keuangannya maupun lampirannya, kalau misalnya kita menjadi PIC yang ditugaskan menangani akun ini, kita perlu hitung nih, perkalian antara unit dengan satuan ini apakah angkanya sudah tepat. Jadi so far sih ya kita asumsikan nih angkanya udah benar ya, tapi maksudnya mestinya ini dihitung lagi. Seperti nanti di hasil persediaan perhitungan fisik nanti kan ada kesalahan ya, yang tentang PS itu. Jadi mestinya ada penghitungan ulang. Next di sebentar. Yang 8. Coba ke tabel itu, tabel yang tadi di F4 atau F1 ya? Sebentar, ke F4 dulu. F4 ini jurnal, F1. Nah, angka yang row 9 ini salah. Salah dari soal maksudnya. Kira-kira harusnya lebih tinggi yang mana? Menurut saya tinggian yang di kartu, Pak. Tinggian? Yang di pemeriksaan fisik. Nah, tinggian di pemeriksaan fisik ya. Jadi itu seharusnya di pemeriksaan fisik langsung aja dirubah. Di kartu langsung aja dirubah 2350 min 500.
Jadi barangnya sudah datang, tapi belum dicatat ya. Sehingga harusnya di soal atau bukunya teman-teman boleh juga tuh langsung dikoreksi. Karena kalau jumlahnya sama, otomatis tidak ada selisih. Selisih yang ada di catatan ini terjadi karena ada perbedaan antara fisik dengan kartu atau fisik dengan catatan. Fisik berarti ya menghitung fisik, betul-betul menghitung fisik. Tapi prakteknya apakah seluruhnya bisa dihitung fisik? Ini challenge-nya buat auditor. Kadang yang diperiksa ya uji petik, sampling mana yang dari angka-angka ini mana yang dihitung ulang, mungkin tidak seluruhnya. Pertimbangannya apa? Macam-macam. Apakah barang yang nilainya paling material, apakah barangnya yang jumlahnya relatif sedikit sehingga mudah untuk dihitung, apakah barang yang countable bisa diukur gitu dengan mudah secara hitung-hitungan atau pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi intinya tidak harus seluruhnya di cek fisik, tidak harus seluruhnya dihitung satu-satu. Bayangkan kalau misalnya kita ngadepin item persediaan yang jumlahnya kayak obat gitu. Obat itu sekali pemeriksaan kalau kita meriksa KL itu mungkin ratusan sampai ribuan jenis. Nggak mungkin kita bisa memeriksa semua. Persediaan bahan baku jumlahnya mungkin bisa ratusan atau ribuan jenis juga. Nggak mungkin kita bisa populasi. Jadi kita akan memprioritaskan barang-barang mana yang memiliki karakteristik tertentu tadi ya. Apakah nilai rupiahnya besar atau dia rawan hilang, macam-macam lah. Pertimbangannya ini bisa. Nah, kalau melihat di sini juga sama nih kan. Ini ada beberapa yang menjadi fokus pengujian. Kembali ke F3. Nanti langsung aja yang kalimat row 16 itu tabel perbandingan kartu itu langsung di-delete aja kalimatnya ya. Sudah kita koreksi ya. Jadi kalimat dari tabel perbandingan kartu dan seterusnya langsung di-delete aja. Ya. Jadi memang kita sudah fokus atau firm mengikuti penjelasan tentang hasil audit itu. Hasil audit ini yang di halaman 91 ini kita anggap lebih bisa diyakini. Next di F4. Ini dibebankan ya. Jumlahnya teman-teman sepakat semua ya, pakai beban lain-lain. Lagi-lagi ya, karena saya, ini kalau di sektor pemerintah ini jumlahnya beda gitu. Jadi kadang saya harus nanyain ke teman-teman, kalau mau firm, ya lanjut gitu. Maksudnya jangan segan-segan untuk, belum tentu saya ngerti. Yang teman-teman pahami, bisa jadi teman-teman lebih paham. Jadi feel free untuk misalnya beda pendapat atau memberikan masukan. Ini nanti ya akan ngerasain lah kalau misalnya pas nanti ngurusi akhlaknya di sektor publik, jurnal-jurnal yang kita pelajari itu akan beda banget gitu. Dari sisi istilahnya, dari sisi kontennya, dari sisi pendekatannya. Tapi nggak apa-apa, ini proses belajar. Next. Oke, sampai sini dari F1, F2 sampai FF1 ada yang mau ditambahkan untuk teman-teman kelompok lain? Masih sederhana ya, case-case-nya masih mudah untuk diikuti lah, saya yakin. Dan kayaknya ini dispute-nya tidak sebanyak yang buku edisi 2, edisi 3. Kalau edisi 4 ini kemarin, so far udah lebih clear. Ya masih ada typo 1, 2 seperti tadi yang perhitungan fisik dengan buku, tapi kayaknya nggak begitu banyak. MM1 sekarang. Ini tinggal mindah-mindahin aja. Kayaknya nggak ada masalah di sini ya. MM11 paling tadi yang di costing tadi, yang beda beban atau HPP tadi mana? 11, 12 atau PL tadi. Nah, langsung masuk ke sini. Ada yang mau komen? Saya belum menguji perhitungan yang di sini. Ada yang mau
memberikan ide sebelum kita jadikan PR bersama kenapa ini beda, tapi so far apakah sudah ada yang menemukan yang angkanya tidak selisih, atau kalau selisih kenapa? Oh, izin Pak. Ya, silakan. Yang terkait 8 juta itu kalau misalnya itu kan karena pembeliannya itu tidak tercatat. Itu kalau 2 kali gitu apa nggak double counting Pak 8 jutanya Pak? Karena kan ya emang 8 juta itu terkait dengan persediaan bahan baku akhir itu Pak. Tapi mungkin 1 kali aja gitu untuk yang 8 juta parenya itu yang di atas. Oh iya, yang 8 juta pembelian sama persediaan bahan baku ya? Iya Pak. Menurut Dwi ini harusnya masuk di yang pembelian aja ya? Iya salah satu gitu. Karena udah Pak. termasuk nanti di bahan baku akhirnya ya. Oke, kita cek coba. Yang di bahan baku akhir di delete. Ini masih selisih tapi ya, kira-kira. Selisih nggak? Kalau tadi kan 10 juta awalnya. Malah lebih besar ya. Kelompoknya Dwi punya perhitungan yang ini? Kurang lebih mirip-mirip seperti itu Pak. Masih ada selisih juga? Iya Pak. Oke. Kasih note aja Mas di atas, nanti saya cek lagi. Kembali ke undo aja, versi kelompok 6. Nah, itu diwarnain aja yang 8 juta yang bawah ya. Nanti tolong yang file yang ini di WA ya. Kelompok 6 tolong WA yang file yang ini ke saya. Terima kasih. Ada lagi kelompok yang lain? Tentang ini, kalau memang nggak ada, saya izin pending dulu yang ini, PL2-nya. Ya, tadi isunya masih di PL2 ya, saya catat dulu. PL2 untuk yang Oke, next. 21. Tadi yang saya ada satu yang kelewat. Konfirmasi utang tadi di sheet mana? Nah, pengeluaran setelah tanggal neraca itu berarti kosong, harusnya bukan 501 dan 3800. Jadi 501 dan 3800 itu kan saldo seharusnya, tapi nggak diisi di situ. Pengeluaran setelah tanggal neraca itu misalnya gini, kalau misalnya kita konfirmasi utang atau piutang, terus dia ada statement gitu, saya udah melunasi, tapi pelunasannya misalnya tanggal ini tahun buku ya 2018 ya. Misalnya PT Berkat itu waktu dibilang ada perbedaan, dia bilang ada pelunasan dari PT Sugus pada tanggal 5 Januari 2019, itu baru pengeluaran setelah tanggal neraca. Jadi yang angka 501 dan 3800 itu jangan diisikan di sini. Ini kosongin aja. Kebetulan kalau kasus yang saat ini tidak ada statement pengeluaran setelah tanggal neraca ya. Biasanya kalau konfirmasinya piutang, itu mereka sering klaim, saya sudah melakukan pelunasan kepada klien saudara pada tanggal sekian, tapi tahun bukunya lewat dengan nilai sekian. Itu baru kita isikan di situ. Bisa difahami? Jadi yang dimaksud dengan pengeluaran setelah tanggal neraca, posisi ini berarti posisi utang adalah ketika klien memberikan pelunasan kepada rekanannya atau kepada pihak ketiganya untuk utang dia setelah 31 Desember sampai tanggal kita konfirmasi ini. Kalau posisinya piutang berarti klien akan ada tulisan penerimaan setelah tanggal neraca sampai dengan laporan posisi keuangan. Posisi yang sekarang nggak ada, jadi itu dikosongin. Oke. Next di TOC 3. Jadi sama seperti kemarin ya, tinggal dilengkapi aja di sisi kolom L itu. Kemarin kan masih ada beberapa misalnya yang ada nggak di vouching, berarti kalau ini asumsinya di vouching semuanya diberikan kode VO di kolom L itu. Sampingnya buku besar row 3 ke bawah itu. Row 3. Nah, VO.
ke bawah, copy semua sampai ke 6, sampai ke row 8. Coba ke bawah. Itu soalnya ada keterangan itu kan, vouching pemeriksaan bukti transaksi sudah di-verified. Berarti itu kita nyatakan sudah ada proses vouching atau uji petik terhadap sekian sampel ini. Oke, next ke neraca dan laba rugi. Udah ya, seperti kemarin tinggal gabungin. Jangan lupa yang udah ada jurnal yang di bab 1 dibawa ke sini. Jangan sampai ketinggalan. Jadi setiap minggu nanti jurnal-jurnal yang di modul 2 kemarin udah masuk ke sini, modul 3 udah masuk ke sini. Nanti mungkin biar nggak bingung ya tinggal di blok aja. Mestinya sih tidak ada penjurnalan yang nggak ada, tapi kalau misalnya sekiranya misalnya ada satu akun yang terjurnal beberapa kali dari bab yang berbeda, ya bisa dibuat yang masing-masing bab dulu, nanti baru dibuat atas kerja gabungannya. Yang laba rugi pun juga sama ya. Sampai sini ada yang mau menambahkan? Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup silakan di close. Terima kasih kelompok 6. Baik Pak, izin stop share. Ya. Nah, satu lagi ya. Kemarin kan saya sudah minta teman-teman untuk mengexercise latihan risk assessment. Adakah yang mau voluntary? Nambah nilai aktivitas teman-teman. Ini tidak perlu ditunjuk kelompok. Siapapun boleh dan berhak salah, tidak harus benar. Atau hobinya ditunjuk teman-teman ini. Biar ada eksistensi gitu ya. Gina Roshida. Masih mute, Gina? Ini Gina dengar suara saya nggak ya? Iya, Pak. Oh ya, minta tolong disajikan hasil pekerjaan yang minggu lalu, Gina. Udah saya jadikan kaos ya, mestinya udah bisa share screen. Ini kelompok berapa? Kelompok 7, Pak. Oke, ke sheet yang penjualan. Gini. Ini masih template atau sudah teman-teman isi? Ke bawah coba. Terus ke bawah lagi. Ke atas. Teman-teman kelompok lain ada yang mengerjakan ini? Kan kemarin saya bilang ya, yang apa namanya, terus lagi ke atas lagi.
Oke, masing-masing kelompok coba ditutup gini ya. Kelompok 1, siapa kelompok 1? Iya, Pak. Kelompok 1 siapa saja? Saya, Lanang, sama Gulam, Pak. Coba yang hasil kelompok 1 dibuka. Yang gini tolong ditutup dulu. Silahkan kelompok 1 salah satu menunjukkan dari Lanang ya. Terlihat. Ini berarti dua akun yang diambil ya. Oke, ke penjualan piutang. Ya, udah mendingan. Tapi coba tak jelas. KPA ini kan adanya di sektor publik. Kemarin saya bilang ini kan hanya contoh ya. Jadi misalnya yang di nomor 3 itu nggak usah pakai KPA. Misalnya petugas piutang tidak melakukan pengujian visa batas. Seharusnya melakukan. Ini kan seharusnya. Yang row 3 atas. Row 15, sorry. Row 20. Ya. Kolom C. Nah, itu loh, Lanang. Itu petugas yang menangani piutang melaksanakan pengujian visa batas dan menghitung aging. Kan kita bicara seharusnya. Melakukan perhitungan aging schedule. Ini bisa hedging. Aging, usia. A, G. Oh ya. Ya. Ke atas coba. Kolom atas. Itu kan itu delete semua aja tuh, mulai dari D15 ke bawah. Kolom D itu delete semua aja isinya. Kolom delta itu cek, Mas. Oh, kolom D. Iya, ke bawah. Kosongin semua. Jadi delete-nya aja. Jangan di-delete. Tapi sebenarnya kalau yang ini akan kita isi dengan apa yang dilaksanakan gitu, realnya. Kalau nomor 1 tuh kan penjualan kan. Ya. Ini aging schedule ya. Oh, piutang macet. Oke. Masih masuklah. Nah, misalnya yang penjualan itu kita lihat di ICQ-nya. Teman-teman silakan buka dulu buku modul 2 yang ICQ kemarin.
Yaitu pengendaliannya manajemen membuat kebijakan tentang penghapusan piutang. Itu ganti ya, yang row 13 Bravo itu bukan penjualan, itu masih piutang ya. Piutangnya pindahin aja ke atas, yang di row 17 pindahin ke 13. Piutang ya? Ya. Pengendalian entitas itu kasih tambahan keterangan, Mas. Yang D15 itu dalam kurung ICQ 29. Ya, terakhir kasih dalam kurung (29), bukan 15. Maksudnya kita tahu informasi ini dari ICQ poin yang 9. Sebenarnya nggak cuma yang 29 sih, yang 27 itu juga relevan. 26 itu juga relevan. Ini saya kasih contoh, maksudnya kita mencari pengendalian apa yang dilakukan oleh entitas dan kita ketemu kelemahannya apa. Tidak terdapat pengujian pisah batas terhadap schedule. Oh, ya, saya ngerti maksudnya teman-teman. Ini yang D itu taruh di bawah aja, Mas. Yang sama itu, ya, pindahin ke row 3. Ya, yang piutang itu kasih di row 16. Itu ganti penjualan yang paling atas. Yang satu itu delete semua. Satu ke kanan delete semua. Ya, nanti penjualan. Ada yang mau menyumbangkan ICQ-nya penjualan? Kelemahannya di mana? Contoh yang di row 14, halaman 47 itu ya. Cek aja ya, saya bacain. Lanang di row 15 itu, kolom Bravo-nya, tidak ada pemberian nomor urut. tidak ada nomor urut pada nota kredit. Harusnya gimana? Yang kolom C-nya, nota kreditnya, kredit seharusnya pre-number. Pre-numbered. Nah, pengendalian yang dilakukan entitas itu nota kredit diotorisasi atau ada otorisasi nota kredit. Dalam kurung ICQ 14 Bravo. 14B. B 14B Bravo. Nah, kira-kira apa? Kalau misalnya nota atau dokumen tidak ada nomor urutnya apa? Ada yang punya pendapat? Kita punya kwitansi, punya nota, punya apapun lah. Tapi nggak ada nomornya. Nggak pre-number. Apa risikonya?
Teman-teman ada yang pernah masuk Dufan atau di wahana wisata apapun, itu akan kelihatan kwitansi atau tiket yang ada cetakan bolong-bolongnya itu dengan yang enggak, yang nomornya itu tulis tangan atau bahkan tidak ada nomornya. Bedanya apa sih kira-kira? Apa bedanya yang punya nomor urut dengan yang enggak? Gampang banget loh ini. Misalnya tiket itu satu bendel isinya 100. Coba menjawab. Ya. Mungkin untuk menghitung pendapatannya lebih mudah kalau yang benar. Ya, nggak cuma lebih mudah ya, tapi akurat jadinya kan. Kalau Iya, betul, Pak. misalnya Daru nih megang satu bendel isinya 100, harganya satunya 1.000 kan 100.000. Kalau misalnya tiba-tiba bendelnya ini sisanya 10, berarti kan harusnya yang dia setor kan 90.000 ya. Ya kan? Tapi dia nyetornya cuma 85.000 misalnya. Udah pasti ketahuan kurang 5.000-nya. Karena apa? Bendel kertas yang disobek itu sudah terotorisasi dengan nomor urut tadi. Nah, kalau misalnya ini nggak ada, ya berarti ada risiko manipulasi nota kredit. Itu kelemahannya ya. Dikasih risiko ya, kata risiko. Ini berarti nanti bisa di akun terpengaruhnya, bisa di penjualan sama piutang. Kenapa kira-kira ya? Misalnya manajemen bisa pengen penjualannya lebih tinggi, tampak lebih baik, nilai penjualannya lebih bagus, sehingga kinerjanya terlihat moncer. Itu bisa aja dia membuat penjualan fiktif gitu ya. Itu risiko. Maksudnya manipulasi penjualan itu adalah penjualannya fiktif. Oke, kira-kira berapa menurut ya udah samain aja 3 aja. Kan ini bukan hal yang sangat penting banget untuk. Oke, turun. Piutang yang aging schedule-nya ya. Pisah batas sudah. Penyisihan. Itu nanti tinggal diganti aja Nang ya. Yang kolom C itu ganti dengan bahasa yang sesuai dengan yang kita periksa. Bukan ini. Petugas gitu aja paling gampang maksudnya. Bawahnya juga sama. Bahasa lain sih teman-teman bisa menggunakan bahasa petugas, bisa menggunakan manajemen, bisa menggunakan. Tapi kalau misalnya kita tahu posisi asli yang ada di entitas atau di auditi, itu yang kita pakai. Oke, next. Itu nomor 5 tadi masih pakai kata-kata KPA. Yang row 22. Oke, itu intinya. Inti mengisi ini adalah teman-teman bisa mengidentifikasi pengendalian yang dilaksanakan entitas itu apa, yang tidak ada apa, yang lemahnya apa. Yang ada di entitas kan kita sekali lagi sudah ada di ICQ. Ya kan, di situ udah kelihatan yang dilaksanakan mana, yang tidak mana. Kita tinggal ngisi yang kelemahannya kolom E itu. Ini kemarin kolom E kayaknya waktu kelompok yang menyajikan bab 2 itu kelompok berapa kemarin? Sudah ngasih contoh sebenarnya. Analisis kelemahannya itu apa. Cuman memang tidak dengan format seperti ini. CR akun. CR akun 0902. Tab sebelahnya. Oke, ini berarti dengan risiko 3 tadi, itu totalnya kayaknya masih salah ya. Karena kan total itu dia menjumlah dari keseluruhan tuh. Karena kita coba di unhide kolom C sama sampai H-nya itu di unhide.
Nah, yang akuntansi pelaporan itu kan kita nggak ada ya. Tapi asumsi lah ini misalnya. Asumsi kemarin ada di sheet akuntansi dan pelaporan yang kita juga mengisi 2 akun ini, maka jumlahnya menjadi 7, sekian dan mendapatkan risiko medium. Terakhir ke ROM. Kemarin udah gampang ya, dari inherent risk-nya piutang kita hitung tinggi 70%, inherent risk-nya penyisian kita hitung rendah 30%, ini berdasarkan kelompoknya Lanang. Kemudian control risk-nya, coba ke CR akun. Yang penyisian kenapa bisa 100? Bukannya 70 tadi ya? Ya itu. Iya, iya Pak. Ya. 70. Berarti itunya medium. Sama-sama medium ya. Nah, sekali lagi pengaplikasiannya gimana? Berarti dari sini kita bisa dapat berapa nilai sampel. Dan sekali lagi yang ROMM ini bukan nilai sampel, tapi guidance untuk menentukan nilai sampel. Kemarin saya ceritakan nilai samplingnya seperti yang ada di tabel ini. Nanti saya capture yang contoh di panduan realnya ya, yang ada di buku kami seperti apa. Kalau misalnya untuk sampling, low sekian persen, medium sekian persen, dan high itu ini hanya contoh. Low-nya 5%, mediumnya 10%, dan juga high-nya 20%. Dan kemarin yang saya skip, tab yang ada di bawah ya. Coba di klik kanan di ROM itu, kemarin ada yang saya unhide nggak, Lanang? Diklik. Nah itu laporan deh, kalau yang lain kan. Ini berarti fokusnya kepada presentation and disclosure ya. Presentation and disclosure, akun piutang dan penjualan. Berarti itu yang row 18 itu bisa relevan. Row 18 ke bawah. Yang piutang. Cuman karena siklus kita sekali lagi kemarin tidak bicara sampai ke pelaporan atau belum bicara ke pelaporan, maka ini berhenti di sini. Kalau nanti siklusnya dibuat terpisah, ada siklus penjualan sendiri, piutang ini berarti tab-tab di bawahnya ini akan bicara masing-masing siklus. Kalau tadi kan ada siklusnya, siklus. Oke, kurang lebih begitu. Kelompok 7 tolong dipelajari lagi yang barusan sudah dicontohkan oleh kelompok 1 ya. Tidak perfect di kelompok 1 tentu saja, tapi jauh lebih bagus dan setidaknya isiannya itu relate yang ada di row penjualan piutang tadi sudah memenuhi yang saya maksud. Dan kalau memang ada yang kurang jelas, silakan kalau ada yang bertanya. Terima kasih Lanang, bisa di-close. Terima kasih Pak. Ya, makasih kelompok 1. Saya screenshot dulu teman-teman ya. Lupa tadi belum di-screenshot. Halaman 1. 1, 2, 3. Bentar ya. Halaman 2. 1, 2, 3. Presensinya minta tolong dicek, teman-teman sudah terisi atau belum. Tadi sudah saya isikan di portal. Kalau ada yang masih kelewat, kabarin. Udah, Eko ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari bab persediaan maupun dari risk assessment atau materialitas yang kemarin sudah sempat kita bahas sekilas? Nggak ada? Clear ya? Mudah-mudahan. Oke, saya jam 10 ada rapat mau persiapan minta izin dulu. Jadi setelah ini teman-teman bisa mengerjakan modul 4 ya. Tidak ada tugas tambahan selain modul. Ada yang buka, kok buka itu enggak?
buka apa namanya RPS nggak? Izin Pak, sudah saya buka. Udah, coba disajikan. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Sudah, naik ke kita minggu depan pertemuan ke Minggu depan pertemuan kelima Pak. Oke, yang beban di muka ya. Berarti, sorry, bukan modul 4, tapi modul 5 ya. Saya cek dulu di buku. Ya, modul 4 itu kayaknya dibahasnya belakang deh. Coba diturun ke bawah kok. Ada kas tarakas nggak di bawah? Di TM 10 Pak. Oke, berarti kita loncat teman-teman. Yang menjadi tugas minggu depan, saya serahkan teman-teman untuk mendiskusikan. Setelah ini boleh langsung, depending nanti teman-teman mau menschedulekan sendiri juga boleh. Ke atas. Masih kok. Ya. Beban dibayar di muka ini ada di modul 5 halaman 133 ya. Jadi secara dokumen pendukung malah kayaknya cuma sedikit ya, case-nya tidak sebanyak persediaan. Kalau melihat di kertas kerjanya, juga sama, cuma 3 formulir malah di luar yang, jadi kayaknya lebih ringan. Saya juga nggak tahu ini pembagian modulnya apakah sama persis dengan yang lalu. Yang lalu berasa agak banyak ya. Kadang satu pertemuan ada yang 2 modul. Mungkin ini rezekinya teman-teman biar nggak terlalu over dengan tugas karena mungkin baru PKL dan membuat apa namanya KTTA dan seterusnya ya. Seingat saya kok yang sekarang ini waktunya sisanya banyak banget gitu. Karena secara materi juga sudah tersampaikan. Biasanya kalau dulu tuh kami satu pertemuan 2-3 modul ya, sehingga kadang waktunya nggak cukup untuk bahkan menyelesaikannya. Kalau yang sekarang ini RPS-nya super sewantai. Berarti rezekinya Bapak Ibu lah bisa agak-agak lega gitu. Mungkin dibandingkan kemarin waktu yang kalau AKSK kan double ya. Kita bahas konsep tapi juga bahas prakteknya. Kalau yang di sini konsepnya nggak ada, tinggal praktek. Tapi sekali lagi nanti saya diingetin kalau memang masih mau refresh teorinya, saya lebih prefer teman-teman menyimak aja ya yang recording yang sudah ada. Saya sudah buatkan per bab itu sebenarnya di YouTube. Bisa dicari juga sih. Cuma nanti kalau misalnya mager buat nyari, nanti saya pajang di LMS. Teman-teman tinggal ngikutin aja bab demi babnya. Oke, kembali. Ada yang mau bertanya? Cukup. 1, 2, 3. Oke. Kalau cukup, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Masih ada sisa kalau mau diskusi kelompok, masih ada sisa 40 menit. Kalau misalnya mau nyelesain sekalian yang atau diskusi sekalian yang pertemuan minggu depan. Harusnya sih konsepnya memang begitu ya, memang langsung mendiskusikan, tapi saya serahkan sekali lagi. Kita close setelah ini Zoom-nya, teman-teman mau langsung ngerjakan dengan breakout room boleh, kalau misalnya enggak, ya mau menschedulekan di lain waktu, saya persilahkan. Minggu depan masih ada kuliah? Izin Pak. Berarti terakhir ya? Iya Pak. Oke, kita masih kuliah pertemuan ke-5 di minggu depan, dan sehat selalu semuanya ya. Terima kasih untuk kehadirannya pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.